Hai, irasemase. Episode nyempil kali ini cukup spesial, yaitu untuk merayakan 100 subscriber gua. Yeay, padahal baru 2 episode doang sih, dan 100 subs, tapi nggak apa-apa lah ya, happy dulu. So, spesialnya karena apa? Karena kali ini gua bakal ngasih kalian info mengenai salah satu negara di list nyempil gua, tapi yang udah gua kunjungin. Oke, langsung saja, nyempil episode kedua, San Marino. Waktu itu, gua backpacking ke Eropa Barat. Biasalah, me being me, itinerary suka nggak disiapin. Biasanya kalau udah sampai satu tujuan, impulsif aja gitu mau kemana-mananya. Nah, pokoknya gua mutusin mau ke Italia waktu itu. Tapi ke kota mananya? Kebetulan ada satu teman gua lagi summer job di Italia, di kota kecil bernama Rimini. Suruh gua kesana aja. Awalnya sih gua males, tapi pas gua ngezoom kota Rimini, kok ada satu negara nyempil di sini. Dan namanya sangat nggak familiar, San Marino. Dan jadilah gua berangkat ke sana. General knowledge, San Marino atau ofisialnya Republic of San Marino juga dikenal sebagai Most Serene Republic of San Marino, termasuk negara terkecil kelima di dunia dan terkecil ketiga di Eropa setelah Vatikan dan Monaco. Negara yang bentuknya mirip Pulau Kalimantan ini mempunyai luas area hanya 61 km². Jakarta aja lebih luas cuy, dan nggak punya wilayah lautan, karena lokasinya nyempil alias true enclave di tengah negara Italia. Apa itu enclave? Kira-kira begini, satu wilayah negara yang sepenuhnya dikelilingi oleh negara lain. San Marino merupakan satu dari 3 negara ofisial di dunia yang lokasinya true enclave terhadap negara lain. 2 diantaranya di dalam Italia. Vatikan di enclave oleh kota Roma. San Marino, Lesotho, enclave by South Africa. Lokasinya yang true enclave, jadi batas wilayahnya cuma Italia. Terletak di salah satu Northern Apennines Mountain Range di Italia, dengan puncak tertinggi di Monte Titano alias Gunung Titan, dengan tinggi 739 meter yang lokasinya di tengah negara San Marino, menjadikan Gunung Monte Titano sebagai titik tertinggi di negara San Marino. Titik terendahnya berada di ketinggian 55 meter, yaitu Ausa River. Tetap tinggi sih, karena keseluruhan areanya berada di pegunungan. Gunung Titan mempunyai 3 puncak, dan masing-masing berdiri 1 tower sejak abad keempat. Coat of Arms-nya juga 3 tower, Guayata, Sesta, dan Montale, menjadikan area ini sebagai UNESCO World Heritage di tahun 2008, dan Monte Titano ini menjadi pusat turis di negara San Marino. Negaranya republik berdasarkan konstitusi yang dimulai di tahun 1600 dan merupakan sistem konstitusi tertua di dunia. Mempunyai sistem multipartai, anggota parlemen yang terpilih melalui pemilu akan menunjuk 2 Captain Regents sebagai kepala negara, di mana keduanya mempunyai equal power selama 6 bulan doang. Tapi sistem 2 kapten ini pertama kali berlaku di tahun 1243 dan masih digunakan sampai sekarang. Salah satu negara terkaya di dunia berdasarkan GDP per kapita, one of the lowest unemployment rate di Eropa, no national debt, dan budgetnya surplus. Ini perbandingan GDP per kapita di tahun 2019. Kebiasaan nih, negara-negara super kecil kayak gini malah super tajir. Tapi nggak seperti negara-negara super kecil lainnya yang merupakan tax haven. Negara ini, ekonominya berbasis finance, industri, service, dan tourism. Tourismnya menyumbang 22% pendapatan negara. Mereka jualan koin, kartu pos, dan perangko khusus kolektor. Mereka punya perjanjian dengan Italia, di mana Italia memonopoli produksi tobacco dan beberapa produk lainnya. Direct import nggak boleh dan harus melalui Italia. Maka sebagai gantinya, mereka dapat subsidi dari pemerintah Italia. San Marino memegang rekor sebagai negara dengan kepemilikan mobil terbesar di dunia, di mana jumlah kendaraannya lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Penduduk San Marino disebut Sammarinese dengan populasi hanya 33.500-an, dengan 97,2% beragama Katolik Roma. Karena lokasinya yang dulu merupakan biara Katolik, Sammarinese juga merupakan bahasa oral non-ofisial di San Marino, yang merupakan variasi dialek Romanyol, di mana Romanyol sendiri merupakan dialek bahasa Italia. Bahasa unofficial lainnya yaitu Rusia dan Inggris. Bahasa ofisialnya mah Italia. Mata uangnya euro, meskipun bukan part of European Union. Terbagi atas 8 kota madya atau castelli, yang berarti kastil, di mana tiap-tiap castello mempunyai ibu kota atau ibu kampung, karena nggak begitu gede, yang disebut capoluogo. Kota terbesarnya di Dogana, di Serravalle,
dengan populasi sekitar 7 ribuan orang, di mana satu-satunya kasino di negara ini berada. Ibu kotanya bernama San Marino juga. Lebih lengkapnya, City of San Marino, atau orang lokal menyebutnya Città, dengan populasi sekitar 4 ribuan orang saja. Lokasinya di Monte Titano, di mana bekas biara, bangunan-bangunan bersejarah, dan tourism spot berpusat. Dan ngebahas kota ini, kita perlu bahas sejarahnya. Nama San Marino berdasarkan dari nama seorang santo di abad ketiga, yaitu Saint Marinus. Marinus sendiri berarti lautan karena beliau berasal dari seberang lautan, yaitu Pulau Arba. Beliau seorang stonemason, nyebrang lautan ke Rimini karena melarikan diri dari kekaisaran Roma di tahun 297 Masehi, karena saat itu nggak boleh nyebarin ajaran Kristen. Sampai di Rimini, beliau mengasingkan diri ke Monte Titano, mendirikan biara, dan hidup sebagai petapa di sana. Reputasi beliau menyebar di wilayah sekitar, sehingga dihuni oleh pengungsi Kristen yang melarikan diri dari kekaisaran Roma juga. Seorang bangsawan, a Lady of Rimini, memberikan gunung tersebut ke beliau. Marinus dikanonisasi menjadi seorang santo. Begitupun wilayah San Marino berkembang dengan pusatnya di biara tadi. Secara ofisial, San Marino menjadi sebuah negara pada 3 September 301 Masehi. Dah tua banget nih negara. Beliau meninggal di tahun 366 Masehi. San Marino juga survive melewati berbagai fase di Eropa. Setelah Roman Empire, lalu Medieval, kemudian Renaissance, lalu survive Modern Day Wars seperti Perang Napoleon, Perang Dunia Pertama, Fasis Itali, dan Perang Dunia Kedua karena bersikap netral. Mereka tahu kalau militernya nggak cukup kuat untuk ikut perang. Makanya, mereka milih jalan diplomasi selama peperangan tersebut. Di Perang Dunia Kedua, menjadi tempat pengungsian bagi 100.000 penduduk yang terkena dampak perang, termasuk kaum Jewish yang kabur dari Nazi. Setelah Perang Dunia Kedua, San Marino menjadi negara pertama di Eropa Barat yang dikuasai oleh komunis melalui pemilu. Ini merupakan kali pertama di dunia sebuah pemerintahan komunis yang terpilih berdasarkan pemilu yang demokratis. Sekarang mah, berdasarkan sistem double captain regents, di Oktober 2020 terpilih Alessandro Cardelli dan Mirko Dolcini. Bukan bagian dari Europe Union, meski Italia part dari EU. Hal ini ribet bagi San Marino, tapi bagi turis mah nggak dibikin ribet karena masuk ke bagian jalan-jalan. Sebagai negara super tajir, meskipun mini, kekuatan paspor San Marino berada di ranking 19 dengan 168 visa-free destinations, termasuk ke Indonesia. Buat orang Indonesia, visanya cukup mudah. Pakai visa Schengen aja. Tapi dapat visa Schengennya sih yang rada tricky. Susah-susah gampang. Maksimum stay 10 hari dengan visa Schengen. Lebih dari itu, kudu minta izin. Bisa dapat visa stay permit atau residence permit dengan 3-12 bulan. Untuk tourism, bisnis, atau family reunion. Kapan waktu terbaik ke sana? Summertime, Mei sampai Oktober, karena suhunya sekitar 20 derajat Celcius dengan suhu tertinggi 30 derajat Celcius. Buat kita mah adem, atau sekalian pas winter. Kota ini bakal romantis dengan tumpukan saljunya. Sekitar bulan-bulan April, bakal banyak pecinta Formula One datang ke sini. Karena F1 Grand Prix San Marino yang diselenggarakan di dekat San Marino, bukan di San Marinonya. How to get there? San Marino nggak punya airport internasional. Yang terdekat ada di Rimini, yang sebagian besar melayani penerbangan Rusia. Karena kota Rimini itu semacam summer destination bagi orang-orang Rusia. Makanya, bahasa Rusia jadi menjamur di pemilik toko dan resto di Rimini. Dan San Marino juga. Jadi, intinya kudu ke Rimini dulu guys, biar gampang. Waktu itu, gua naik bis ke sana, turun di Centro Studi, kurang lebih 1,5 km dari pusat kota. Atau naik kereta sekalian, lebih enak karena tinggal ngesot dari stasiun, ada bus stop ke San Marino. Ada Burger King, samping BK ada Tabasceria, semacam warung serba bisa gitu, yang bisa jual tiket ke San Marino. Bisa juga sih beli sama driver busnya langsung, tapi lu masuk belakangan, jadi kemungkinan nggak dapat seat. One way ticket is 5 euro, jadi PP 10 euro. Gua saranin beli tiket PP aja biar gak ribet. Tiketnya bisa dipakai kapan aja, jadi nggak ada expirednya. Kalau kalian nggak dapat seat, bisa nunggu bus selanjutnya, tapi bakal nunggu lama. Pastiin jadwal keberangkatan dan itin kalian selama di sana ya. Summer dan winter jadwalnya bakalan sedikit berbeda, tapi yang pasti busnya bakalan ada terus all year round. Bonelli bus ber-AC, nyaman, tapi duduknya siapa cepat dia dapat. Jaraknya cuma sekitar 23 kiloan, perjalanan sekitar sejam. Bus akan berhenti di beberapa bus stop di Rimini maupun San Marino. Di Borgo Maggiore, San Marino, bus akan berhenti. Di sini ada parking lot serta cable car yang disebut funivia untuk naik ke atas. Tiket price dari 2,8 euro untuk adult dan free untuk children dan anjing. Dari situ, bus akan jalan lagi naik ke atas dengan jalanan berliku-liku menuju bus stop terakhir di Piazzale Calcini.
and the fun begins. Begitu turun bus aja, udah kerasa banget vibe kastil tuanya. Dan yang lebih mantap, lokasinya di atas gunung. Keliling Mount Titania bisa dengan jalan kaki doang. Kayak masuk ke dalam cerita fairy tale, kastil zaman medieval, bangunan-bangunan tua, dan museum-museum. Banyak museum-museum aneh di sini.